itu? Karena waktu itu di kelompok orang-orang Yahudi di Eropa itu memang mereka menguasai bidang ekonomi dan mereka itu eksklusif. Dan mereka menahbiskan diri sebagai orang-orang yang dianggap sebagai Bnei Habrit, anak-anak pilihan, atau hamba-hamba pilihan, hamba-hamba pilihan Tuhan maksudnya. Nah, di situ ada antitesa, ada bentuk perlawanan dari Nazi yang kemudian justru yang awalnya itu mendapatkan posisi kelas tinggi kemudian direndahkan, diambil alih oleh Nazi. Kami yang kelas tinggi. Hingga mereka harus diusir, bahkan bukan melalui pengusiran saja, sampai yang terjadi namanya Holocaust, pembunuhan massal. Akhirnya daripada mereka itu hampir sebagian besar harus terbunuh, mereka akhirnya mengungsi. Masalahnya mengungsinya kemana? Mengungsinya dulu diberikan alternatif ke Uganda, tapi mereka menolak karena nggak ada riwayat atau peristiwa masa lampau apa hubungannya dengan Uganda di Afrika. Maka mereka punya memori kolektif. Nenek moyang kami dulu kan dari Palestina, dari wilayah Timur Tengah, maka harus kembali ke Palestina. Dan atas rekomendasi dari British waktu itu, maka mereka bisa kembali ke Palestina. Nah, kalau kembali ke Palestina, kita bisa bayangkan, kalau satu ruangan itu terdiri atas tiga orang, itu sudah sumuk ya. Apa itu sumuk? Tapi kalau ditambah lagi ada 10 orang masuk, ruangannya kan tetap sama, tidak meluas. Kira-kira semakin sumuk atau syumuk itu. Saya pakai bahasa begini supaya gampang dipahami ya. Jadi semakin padat akhirnya. Sehingga yang terjadi apa? Semakin tidak nyaman, disitulah mulai akar terjadinya masalah. Nah, jadi 67 itu sudah mulai banyak yang terjadi migrasi, yang disebutnya dengan sebutan aliyah. Aliyah itu kembali ke tanah asal. Tapi sebetulnya secara harfiah itu naik. Aliyah itu naik sebenarnya. Sebetulnya mereka ketika kembali itu ada yang membeli tanah setempat. Tapi lama-lama bukan hanya membeli, tapi merampas. Nah, kenapa terjadi perampasan itu? Karena pada tahun 48, tadi kan mereka mulai awal mengungsi, itu tahun 46. 48 baru dideklarasikan terjadinya negara Israel, kemerdekaan Israel. Disitulah mulai berkuasa dan melakukan perampasan-perampasan. Nah, sampai pada akhirnya perampasan-perampasan itu semakin memuncak karena terjadi perang besar pada tahun 67. 67. Saat itu masih hidup seorang ulama besar dari Lebanon yang kemudian pindah ke Palestina waktu masa damai ya, belum terjadi migrasi besar-besaran itu, dan wafat di wilayah Palestina. Tapi kemudian terjadilah pengubahan ketika beliau wafat, kuburannya diganti. Yang awalnya itu namanya Syekh Abbad, otomatis Muslim kan. Tapi kemudian diganti menjadi makam Rabi Ashi oleh mereka yang berkuasa di situ. Bisa ditampilkan gambarnya. Nah, ini sebetulnya pintu gerbang untuk masuk ke makam Syekh Abbad sebetulnya. Tapi sudah diubah. Makam Syekh Abbad dihapus di situ namanya, diganti menjadi Raf Ashi. Ini namanya Raf Ashi. Artinya Rabi Ashi. Kalau disebut Rabi Ashi, ya, itu bukan nama sembarangan itu, Rabi Ashi. Kalau Rabi Ashi berdasarkan dokumen tulisan dari Yakub Nausner, ini Rabai Yakub Nausner. Ini menghimpun semua data mengenai rabi-rabi generasi awal. Generasi yang paling awal siapa saja hidup masanya itu sebelum era Islam. Makanya di sini disebut The Dictionary of Ancient Rabbis. Kumpulan informasi mengenai rabi-rabi masa kuno. Siapa itu Rabi Ashi? Nah, kita lihat di sini ya. Pada halaman berapa ini? 74 disebutkan Ashi. Jadi Rabi Ashi ini lahir tahun 352.
meninggal tahun 427 Masehi. Berarti ini abad keberapa? Abad ke-5 Masehi, ya. Kalau abad ke-5 Masehi, beliau itu salah satu di antara editor kitab yang disebut kitab Talmud. Kitab Talmud Bavli itu yang menyusun terakhir ada Rabi Ashi. Berarti ini tokoh sentral enggak? Iya. Sama seperti kalau kita punya kitab Sahih Bukhari, ya kan? Itu siapa yang mengkompilasi yang terakhir? Nah, itu pasti orang penting kan? Sama seperti Talmud. Karena dalam tradisi Yahudi itu ada Talmud Bavli, ada Talmud Yerusalmi. Yang mengkompilasi terakhir dan sekaligus memberikan syarahnya. Kalau dalam tradisi Islam itu yang memberikan syarah Sahih Muslim itu kan Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu kan tokoh sentral tuh kalau dalam tradisi Islam. Sama seperti tradisi Yahudi punya tokoh sentral. Siapa yang mengkompilasi terakhir dan memberikan syarahnya terhadap kitab Talmud, itulah yang bernama Rabi Ashi. Ya, Rabi Ashi. Saya ulangi lagi, beliau lahir tahun 352 Masehi, meninggal tahun 427 Masehi. Berarti ini abad ke-5. Pertanyaannya, kalau ini diklaim makam ini sebagai makam Rabi Ashi, mana yang lebih kuat? Klaim umat Islam atau klaim orang Yahudi? Kalau Syekh Abbad itu kan tokoh umat Islam. Sedangkan yang menerima risalah Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan tahun berapa? 571 Masehi. Abad 6. Meninggal tahun 632 Masehi. Saat itu Islam baru merupakan embrio. Sementara Syekh Abbad itu baru muncul belakangan. Ya kan? Dan itu menjadi warisan kaum Muslim di Palestina. Adalah tokoh sentral di Palestina. Tetapi karena itu diakui sebagai makam Rabi Ashi, kira-kira mana yang lebih valid menurut dokumen data Yahudi? Menurut data Yahudi? Lebih tua mana kalau dibandingkan dengan data Yahudi? Ya, lebih tua data Yahudi. Data Yahudi, karena argumentasinya ini makam Rabi Ashi. Sebelum munculnya Nabi Muhammad kan? Karena sebelum munculnya Nabi Muhammad SAW. Berarti belum ada Islam. Iya. Padahal ini sebetulnya makamnya Syekh Abbad. Kenapa bisa begitu? Kira-kira apa sebabnya? Memang terverifikasi bahwa itu adalah makamnya Syekh Abbad. Karena beliau wafat di kawasan tanah Palestina. Dan waktu itu sudah masyhur bahwa itu adalah makam beliau sebelum tahun 67. Setelah tahun 67, ada seorang tokoh rabi yang bernama Mordekhai, seorang tokoh spiritual, Rabi Mordekhai, yang kemudian mengklaim dengan mukasyafahnya bahwa itu adalah makam Rabi Ashi. Pada saat tahun setelah 67 itu baru kemudian diklaim dan dibuatkan tanda bahwa ini adalah makam Rabi Ashi. Sehingga makamnya itu terbelah dua. Makamnya itu. Perbatasan soalnya dengan Lebanon ya? Iya. Jadi sebagian masuk wilayah Lebanon, sebagian masuk wilayah Israel dari wilayah Palestina yang direbut. Wilayah Israel karena diambil dari wilayah Palestina. Lihat gambar ini makamnya terbelah ini. Terbelah dua. Jadi ini yang di luar ya, ini masuk kawasan Lebanon. Yang di dalam yang dipisah oleh apa ini? Pagar ini itu lebih luas kawasannya. Jadi ini makam dibelah dua. Tetapi ini diklaim sebagai nama Rabi Ashi. Tulisan Syekh Abbad di sini dihilangkan. Dihilangkan. Tapi untuk orang Libanon sendiri masih percaya ini? Ya, masih percaya. Makam Syekh Abbad. Sebagai makam Syekh Abbad. Orang Palestina juga mengakui ini sebagai makam Syekh Abbad. Tapi mereka nggak bisa ke sini karena sudah dibuatkan pagar bahwa ini adalah makam Rabi Ashi. Sebentar, dulu ini masih wilayahnya Palestina. Iya. Tapi saat dikuasai Israel, tanahnya direbut, kemudian makamnya dipasang pagar ini berarti. Iya. Karena orang Libanon mengakui ini sebagai makam Syekh Abbad, yang Israel mengakui makam Rabi Ashi. Berarti dibelah jadi dua. Jadi orang Lebanon mengakui itu adalah makam Syekh Abbad. Orang Palestina, Arab Palestina mengakui itu sebagai makam Syekh Abbad. Tapi karena tanahnya itu sudah diambil alih dan direbut oleh
pemerintahan Israel waktu itu, maka diubahlah nama makam Syekh Abbad menjadi makam Rabi Ashi atas rekomendasi Rabbi Mordechai. Sebetulnya kalau dari sisi historis nggak ada makamnya Rabi Ashi, tapi karena ini diklaim berdasarkan informasi dari Rabbi Mordechai yang dianggap sebagai tokoh spiritual tadi itu, maka orang Yahudi mengakui bahwa itu adalah bagian dari makamnya keagamaan orang Yahudi. Maaf, Prof, ini saya mau bertanya. Saya menarik tadi waktu jenengan menjelaskan bahwa metode yang dipakai Rabbi Mordechai ini kan khasyaf ya. Ya, kalau dari tradisi Yahudi kan ada istilah yang disebut Kabbalah. Iya, betul. Kabbalah itu kalau di dalam tradisi Islam sama dengan Sufi sebetulnya. Nah, ini saya kok sepertinya saya kok melihat metode yang similar di sini juga. Similar dari apa? Dengan metodenya Rabbi Mordechai ini tadi. Mungkin kalau di sini istilahnya ronsen kuburan ini mungkin ya. Ronsen kuburan itu mungkin istilah yang di sini ya. Iya. Istilah yang di Indonesia yang lagi rame-rame itu ya. Ya saya nggak tahu kalau misalnya ada kesamaan ya nggak tahu kok bisa sama juga saya nggak paham. Tapi yang jelas kalau misalnya pakai istilah ronsen kuburan, ya memang Rabbi Mordechai menggunakan ronsen kuburan untuk menjustifikasi bahwa ini adalah makam Rabbi Ashi. Dan dari sisi penanggalan memang Rabbi Ashi itu kan hidup sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat lebih kuat, apalagi ditopang dengan inkuisisi tanah Palestina menjadi wilayah Israel, ya kan? Jadi semakin kuat. Sebetulnya apa sih urgensinya sampai mereka memperebutkan makam ini ya? Ini penting Pak Edi. Tadi kan saya sudah berkata, ini bukan persoalan tanah Palestina saja. Kita harus tahu pemerintahan Israel yang sekarang, pemerintahan Israel yang sekarang itu bukan dikuasai oleh orang Yahudi Mizrahi, bukan dikuasai oleh orang-orang Yahudi Temoni yang dari wilayah lain. Juga bukan dari kalangan orang Yahudi Sefardi, tapi yang berkuasa itu orang Yahudi Ashkenazi. Yang berkuasa ya. Perlu dijelaskan ini Ustaz, apa itu Ashkenazi? Perlu dijelaskan. Iya. Nah, sekarang begini, ada yang namanya Yahudi Falasha. Yahudi Falasha itu orang Yahudi keturunan Ratu Sheba dengan Sulaiman, ya. Itu yang mereka dikenal dengan sebutan Yahudi Falasha. Kulitnya hitam, Pak Edi. Dan memang mereka berasal dari wilayah Ethiopia. Dan sekarang juga masuk kawasan Eritrea, ya. Mereka ini semua penutur bahasa Ibraninya fasih. Dan mereka mengakui bahwa kami keturunan Salomo, malah Salomo beserta istrinya Ratu Sheba atau Ratu Balkis kita sebut dalam tradisi Islam. Dan mereka ini tidak mendapatkan tempat terhormat di wilayah Israel. Mengalami yang disebut apartheid. Apa itu apartheid? Perkastaan gitu. Ada kasta. Jadi mereka itu kalau mau donor darah nggak diterima. Karena kulit hitam itu. Ya bisa jadi karena kulitnya hitam atau kelas rendah. Tapi yang berkuasa itu kan yang disebut Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi itu sebetulnya bukan Yahudi asli, tapi Yahudi kelas di luar dari 13 suku Israel. Itu di luar dari 12 suku Israel. Berarti mereka bukan dari 12 suku itu? Ya makanya disebut Yahudi Ashkenazi. Nah, tapi kok mengakui Yahudi ya? Nah begini, jadi kembalinya ke Alkitab sendiri ya. Kembalinya ke Alkitab. Alkitab itu mungkin bisa ditampilkan yang terjemahan bahasa Indonesia dulu. Apa itu? Alkitab. Oh, Alkitab. Tolong Pak Edi bisa buka dalam Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 1 dan ayat kedua. Coba perhatikan di ayat pertama. Inilah keturunan Shem. Jadi Shem itu anaknya Nabi Nuh. Shem melahirkan beberapa anak, tapi kita lihat di situ ya. Inilah keturunan Shem, Ham, dan Yafet. Siapakah mereka ini? Anak-anak Nuh. Ya, jadi Nuh itu, Nabi Nuh punya anak yang namanya Shem, punya anak namanya Ham, punya anak namanya Yafet. Dari Shem nanti itu muncul Bani Ismail. Dari Shem muncul Bani Israel. Ya.
Bani Israel itu diwakili dengan 12 suku. Ya, 12 suku. Nah, selain ada Shem, ada Ham, ada Yafet. Nah, kemudian dijelaskan, setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Nah, sekarang fokus ke ayat kedua. Keturunan Yafet, ya. Berarti saudaranya Shem. Siapakah itu Yafet? Ya, anaknya Nabi Nuh. Siapa saja anak-anaknya Yafet? Disebutkan, keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meshech, dan Tiras. Ya, perhatikan itu. Ada sebutan nama Magog. Siapa itu Magog? Nah, nanti saya jelaskan. Ayat ketiga, keturunan Gomer ialah Askenaz. Kita lihat yang versi bahasa Arabnya di sini. Ini disebutkan dalam Alkitabul Muqaddas. Ini Bible dalam versi bahasa Arab. Ini versi Kristen, ya. Disebutkan hal yang mirip dengan versi bahasa Indonesia. Wahadihi mawalid Bani Nuh. Inilah anak-anak keturunan yang disebut Nabi Nuh itu. Syam, Waham, wa Yafet. Yakni yang pertama Syam, Ham, dan Yafet. Wa wulidalahum banun ba'da tufan. Jadi mereka itu anak-anak yang dilahirkan setelah terjadinya tufan. Kemudian disebutkan Banu Yafet. Anak-anaknya Yafet itu siapa? Jomer wa Ma'juj. Jadi kalau disebut Magog, bahasa Indonesianya, ini di sini Ma'juj. Kalau disebut Ma'juj, dalam Quran ada nggak istilah Ma'juj? Ada. Ya'juj, Ma'juj, itu ada. Jadi ada suku bangsa yang disebut Ma'juj. Itu yang harus dipahami, siapa itu Ma'juj. Kemudian ayat yang ketiga, keturunan Gomer, yang sebetulnya saudaranya Ma'juj, itu melahirkan nanti punya anak yang namanya Askenaz, Rifat, dan Togarma. Siapa itu Askenaz? Di sini disebutkan Banu Jomer Ashkenaz. Ashkenaz, yang dalam bahasa Ibrani nanti aslinya disebut Ashkenazi. Jadi Ashkenazi itu sebetulnya bukan orang dari kalangan Bani Israel. Berarti bukan keturunan dari Shem ya? Bukan keturunan Shem. Tapi mereka ini adalah orang dari keluarga besar Yafet, dan sekaligus masih ada kaitan dengan orang yang disebut Ma'juj, Ashkenazi. Makanya orangnya disebut orang Ashkenazi. Yang memeluk agama Yahudi disebut sebagai Yahudi Ashkenazi. Itu kalau satu orang disebut Ashkenazi. Tapi kalau banyak, orangnya banyak disebut Ashkenazim. Nah, Yahudi Ashkenazim itu bukan bagian dari 12 suku Israel itu. Karena istilah Ashkenazi itu bukan dari keturunan Shem, tapi keturunan Yafet. Siapa yang berkata begitu? Alkitab sendiri mengatakan demikian. Jadi Alkitab mengatakan demikian. Nah, kalau begitu, siapa yang berkuasa di pemerintahan Israel sekarang? Orang-orang Yahudi Ashkenazi. Nah, orang-orang Yahudi Ashkenazi itu sebetulnya tidak disepakati kebijaksanaannya oleh orang-orang Yahudi Mizrahi. Tidak disepakati kebijaksanaannya oleh orang-orang Yahudi Sefardi. Kenapa? Ini pemerintahan yang sangat tidak memberikan tempat atau ruang bagi yang lain. Bukan hanya kepada yang non-Yahudi. Yang Yahudi sekalipun kalau bukan Ashkenazi dianggap kelas bawah. Atau sekarang yang lebih populer dinamakan Israel Zionis itu. Iya, betul. Itulah sebabnya kalau Pak Yahudi cermat mencermati media massa, itu kan ada orang Yahudi yang pakai pakaian hitam, kemudian di sini ada cambang yang panjang itu. Ini yang disebut orang-orang Yahudi ortodok, dan kebanyakan dari kalangan orang-orang Yahudi Mizrahi, orang-orang Yahudi Sefardi. Mereka ini tidak sepakat dengan kebijakan pemerintahan Israel yang sangat memberikan kasta-kasta kepada warganya, bahkan kepada orang-orang Yahudi itu sendiri. Dan mereka tahu ini dari orang-orang Yahudi Ashkenazi. Tahu nggak orang-orang Yahudi Ashkenazi dari mana? Dari Kaukasus. Kaukasus. Dan siapa yang berkata begitu? Guru saya sendiri. Siapa itu? Syekh Imran Hussein. Siapa yang nggak tahu Syekh Imran Hussein? Semua orang tahu.
Jadi Syekh Imran Hussein itu sangat sangat terampil untuk menguraikan siapa itu orang-orang Ashkenazi, Yahudi Ashkenazi ini. Dan yang melakukan perampasan terhadap tanah Palestina itu adalah kebijakan Yahudi Ashkenazi. Dan yang mengubah makam dari Syekh Abbad menjadi makam makam Rabi Ashi adalah dari kalangan Yahudi Ashkenazi. Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam. Ini menarik. Istilahnya kalau Israel diaskenasikan juga seperti itu. Kemudian juga masalah pengkotakan kasta itu juga ada di sini. Muncul seperti itu juga. Wallahu a'lam ya, saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas, kalau misalnya ada kemiripan, bisa jadi karena memang itu ada kesamaan historis. Perjalanan historis. Tapi namanya kemiripan itu kan bisa saja terjadi, bisa jadi kebetulan juga. Tapi yang fakta real yang tidak bisa dilupakan banyak orang, apa yang terjadi di Israel sana itu memang ada yang disebut apartheid. Apartheid itu ada yang kelas tinggi, kelas puncak. Kastaan dia, pengelompokan dari. Iya, yang selain itu semua kelas rendah. Dia Ndoronya, Askenazi Ndoronya, yang lain ini budaknya. Iya, saya tahu itu. Yang jelas begitulah. Ini fakta real yang tidak bisa ditolak, bahwa makam Syekh Abbad yang sebetulnya itu warisan bersama bagi orang-orang Muslim di Lebanon, yang kebetulan beliau itu wafat di kawasan tanah Palestina setelah melakukan rihlah dan pengajaran kepada orang-orang Palestina sebelum tahun 67. Setelah tahun 67, ketika bangsa Arab kalah perang, saat itulah terjadi Askenazian. Makam Syekh Abbad menjadi makam Rabi Ashi. Jadi makam Syekh Abbad hilang namanya, dihapus, nggak ada. Tapi yang muncul adalah Raf Ashi. Coba tadi, Pak Edi. Ini kan, ini masuk sudah kawasan Israel. Nah, ini pintu gerbangnya coba. Mana ada nama Syekh Abbad? Nggak ada. Betul. Lihat ini di selus. Raf Ashi. Raf Ashi. Resh Bet Alef Shin Yod. Raf Ashi. Mana ada nama Abbad? Nggak ada. Nggak muncul. Dan uniknya metodenya tidak ilmiah loh, dia menentukan itu nih. Ya karena mukasyafah. Iya, karena apa? Kalau bahasa tadi kalau di sini, ya. Apa? Ronsen kuburan. Ronsen kuburan. Oh, istilah baru ya. Saya sebenarnya kurang paham juga itu. Metodenya pakai mata yang bisa keluar sinar X-ray atau bagaimana? Ya itu kan soal klaim. Klaim dari orang-orang Ashkenazi itu untuk menyatakan bahwa ini memang makam Rabi Ashi. Rabi Ashi lebih awal sebelum munculnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi ulama Muslimnya baru belakangan. Begitu kan argumentasi orang Ashkenazi. Atau kemungkinan tidak banyak peninggalan buku-buku yang mencatat kisahnya Syekh Abbad tadi mungkin. Sebetulnya ada, cuma kita kan tidak terlalu banyak mengetahui. Kalau menurut informasi dari tradisi Lebanon, Syekh Abbad itu memang dari tradisi orang Syiah. Nah, berarti yang punya datanya itu orang Syiah. Anda kira-kira hal-hal pengaskenazian dalam tanda kutip ini ya, seperti ini tuh menurut Raf Ali ini membawa dampak masif atau tidak sebetulnya? Oh, dampaknya masif. Sehingga yang ada di media massa, ini kan bagian dari informasi media massa. Iya, betul. Kenapa yang muncul di kubahnya ini kan ibaratnya sama dengan kubah kan? Ternyata yang muncul hanya Nabi Raf Ashi ya. Raf Ashi aja. Raf Ashi. Ini kabar Mar Raf Ashi. Kabar itu kubur. Mar Raf Ashi. Mar itu yang dipertuan atau yang dimuliakan. Iya, lucu itu. Raf Ashi. Makamnya terbelah jadi dua itu. Iya, ini makamnya terbelah jadi dua. Jadi rebutan itu mungkin rebutan, ya, antara orang Libanon sama orang Israel. Cuma uniknya kalau di bagian wilayah yang dikuasai Israel, karena itu bagian wilayah Palestina kan, dikuasai Israel, dimunculkan nama Raf Ashi. Sedangkan yang di bagian yang separuhnya sana tidak diberi nama. Oh, yang di Libanon tidak dikasih Syekh Abbad hilang. Oh, berarti Askenazi ini melakukan perampokan sejarah sebetulnya. Ya, kalau versi orang-orang Yahudi Askenazi bukan perampokan sejarah, tapi itu merupakan penciptaan sejarah berdasarkan
klaim dari tradisi Ashkenazi internal mereka. Menciptakan tokoh di sini makamnya tokoh, gitu mungkin ya. Supaya nanti nggak diklaim sebagai tokoh fiktif kan itu. Ya memang kalau ada kuburannya kan bukan tokoh fiktif. Padahal ini kuburan orang lain gitu loh. Ya menurut siapa dulu? Menurut orang Muslim kan. Tapi menurut orang Yahudi bukan. Ini Rabi Ashi. Maksudnya menurut orang Yahudi Ashkenazi. Cuman ya lucu juga sih. Tapi memang pembuktiannya memang susah ya, Ustaz. Ya memang susah karena apalagi ada kaitan dengan politik kan. Siapa yang bisa melawan atau bisa mencegah bahwa ini adalah makam dari Rav Ashi? Siapa yang bisa mengubah itu? Nggak ada. Ini kan sudah dalam cagar budaya orang-orang Yahudi Ashkenazi. Udah masuk. Berarti tujuannya dia ke arah wilayah ini, Rav, mungkin. Bukan sekedar wilayah, tapi sejarah. Iya, jadi dia mengaskenasikan sejarah supaya dia bisa menguasai, eksis kan akhirnya. Ya begitulah. Jadi sebetulnya Israel itu bukan hanya tidak mendapatkan simpati di kalangan yang Muslim, tapi yang Yahudi sendiri, Yahudi yang asli maksudnya, Yahudi asli, tanah Palestina itu tidak merekomendasi apa yang dilakukan oleh pemerintahan. Betul, di situ. juga Kemarin ada demo itu, bahkan orang-orang Yahudi yang rambutnya pakai kincir itu kan dipukuli sama Zion di situ, tentara-tentara. Iya, betul. Jadi sebetulnya di sana itu bukan dipahami semua orang Yahudi itu buruk, nggak bisa begitu. Itu terlalu menyederhanakan masalah. Jadi antara Yahudi dengan Yahudi itu ada clash. Kenapa? Yang berkuasa ini Yahudi Ashkenazi. Bahkan menuntut Perdana Menterinya mundur ya. Iya, betul. Jadi kalau begitu, kita kan sekarang di Indonesia ini informasinya kadang-kadang masih buram. Seakan-akan ini konflik agama murni. Padahal bukan. Itu bukan konflik agama murni, itu konflik politik yang dibungkus dengan jubah agama. Ada peran agama itu, iya betul, tetapi itu bukan masif, tapi yang sangat urgent itu konflik politik. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi sendiri tidak sepakat dengan kebijaksanaan pemerintahan Israel itu sendiri. Pemerintahan yang dibawa kekuasaan orang-orang Ashkenazi, yang sebetulnya bukan dari kalangan Bani Israel sendiri.